Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Hari ini kita lanjutkan pertemuan tentang elektronika dasar. Kalau kemarin itu adalah pertemuan tentang bagaimana operasional amplifier sebagai penguatan. Nah, kalau di sini sekarang adalah penguat operasional yang ideal dan yang real itu seperti apa. Nah, di sini memang akan dijelaskan tentang analisis rangkaiannya sebagai pengantarnya, dan saya harapkan para mahasiswa bisa memahami apa yang saya jelaskan, kemudian nanti minggu depan kita sudah mengerjakan tugas proyek yang akan membuat satu rangkaian penguat operasional amplifier. Baik, langsung saja yang pertama. Jadi tujuan kita perkuliahan ini adalah mengenalkan satu rangkaian penguat operasional, kemudian bagaimana perilaku penguat operasional yang ideal dan real itu seperti apa. Nah, itu yang sangat penting karena ini adalah satu dasar dalam satu rangkaian penguat operasional amplifier yang nanti bisa dijadikan sebagai beberapa implementasi seperti penguat daya, penguat tegangan, penguat arus, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah bahwa op-amp atau operasional amplifier itu adalah rangkaian yang berperilaku sebagai sumber tegangan yang tergantung yang dapat dikendalikan oleh selisih tegangan pada inputnya. Jadi, berapapun besar outputnya yang ada di dalam setelah melalui penguatan, itu tergantung pada inputnya. Misalkan inputnya itu 5 volt, nah kalau kita mau menguatkan itu sampai 10 kali lipat, berarti nanti 50 volt. Ya. Jadi seperti itu, jadi tergantung pada inputnya. Nah, selisih tegangan output maupun tegangan input itu terjadi dalam satu op-amp. Ya. Penguat operasional yang saat ini adalah merupakan penguat satu rangkaian yang terintegrasi, maksudnya rangkaian yang saling berkesinambungan, saling memberi manfaat terhadap beberapa komponen. Jadi rangkaian op-amp ini adalah rangkaian bukan hanya satu komponen, tetapi di dalamnya itu ada beberapa gabungan dari komponen-komponen yang saling terintegrasi, saling berpengaruh, saling menyumbangkan fungsi-fungsinya, ya, sehingga rangkaian itu bisa menjadi satu yang bermanfaat. Manfaatnya adalah sebagai penguatan. Ya, misalkan ada inputannya yang sering kita lakukan adalah inputannya tegangannya misalnya 1 volt. Nah, kita mau merancang berapa besar atau berapa kali lipat tegangan yang akan kita lakukan. Nah, kita tinggal outputnya itu berapa yang mau kita harapkan. Jadi kita bisa mengendalikan berapa besarnya tegangan outputnya. Kemudian ini adalah satu simbol yang penguat operasional amplifier yang tentu di sini ada V tegangan 1, tegangan 2, kemudian adalah outputnya. Ya, plus minus di sini. Penguat tegangan operasional itu mempunyai 2 terminal input, tegangan positif non-inverting dan tegangan negatif inverting. Jadi yang F1 itu adalah non-inverting, yang F2 itu adalah inverting. Non-inverting itu sebagai tidak membalik, kalau inverting itu adalah membalik. Ya, kemarin di video kemarin sudah diceritakan apa yang dimaksud dengan non-inverting dan apa yang dimaksud dengan inverting. Silahkan ditonton lagi video sebelumnya. Nah, hubungan input dan output itu adalah selisih dari tegangan 1 yang inverting itu dikurangi tegangan 2, kemudian dikali berapa penguatannya. Ya, itulah yang menjadikan
Satu, kalau kita membutuhkan tegangan outputnya atau Pout ini, maka penguatan dikali dengan selisih antara tegangan inverting dan tegangan non inverting dan tegangan inverting. Jadi A di sini simbol dari penguatan tegangan. Jadi A itu adalah simbol penguatan tegangan. Nah, bagaimana karakteristiknya adalah bahwa terminal input V1 dan V2 itu tidak membebani rangkaian lain, ya, tidak membebani rangkaian lain, tidak menarik arus yang masuk itu nol, ya, I0, V1 dan V2. Nah, bagaimana kalau terminal outputnya? Terminal outputnya itu tidak terbebani rangkaian lain atau tegangan outputnya tetap, jadi bebas. Jadi harus masuk nol, maka harus keluarnya bebas. Nah, penguatan tak hingga itu disebut input nol, outputnya tidak nol. Ya, penguatan tak hingga itu disebut outputnya nol, ya, inputnya nol, outputnya tidak nol. Nah, secara matematis bahwa X per nol sama dengan tak terhingga. Untuk X sama dengan tidak nol. Sehingga X tak terhingga, ya, sehingga tak terhingga dikali X kali nol adalah X. Jadi X ini adalah bernilai bebas. Ya, apapun yang dibagi nol itu akan tidak terhingga. Itu secara matematiknya seperti itu. Nah, ini dari matematiknya ini paham bahwa apapun masukannya arus itu tetap outputnya itu bebas. Ya. Maksudnya seperti itu. Jadi inputnya nol, maka arusnya juga bebas. Ya. Nah, selisih kalau nol dikurang nol, tegangan selisihnya ya nol, maka tegangan outputnya tetap. Seperti itu. Jadi tidak terbebani. Jadi di sini terminal output tidak terbebani, ya, rangkaian lain, ya. Jadi tegangannya tetap saja. Ya. Itulah karakteristiknya dari penguat operasional yang ideal. Nah, ini khusus yang penguat operasional yang ideal. Jadi terminal inputnya itu tidak terbebani oleh arus yang masuk. Kalau arusnya nol, ya nol kan itu. Nah, outputnya juga tidak terbebani dari rangkaian lain. Nah, kalau penguatan tak terhingga itu adalah input nol, outputnya bebas, outputnya tetap. Ya. Kemudian karakteristik tidak memenuhi karakteristik op-amp yang ideal, ya, berarti op-amp tidak ideal. Ada resistansi input, ya, RI, ini resistansi input, RI, R input, ya, ordernya adalah mega ohm atau lebih, ya. Ordernya adalah mega ohm atau lebih. Tadi ini adalah penguatan selisih tadi, ya. Kemudian ada resistansi output, ya, kecil, ordernya 10 ohm atau lebih kurang. R resistansi output itu R0, RO ini. Maka penguatan terbatas atau penguatan A terbatas itu adalah 10 pangkat 4 atau lebih, berarti sekitar 10.000 atau lebih. Nah, itu adalah tidak memenuhi karakteristik op-amp yang ideal. Jadi R inputnya itu besarnya sama dengan mega ohm, kemudian resistensi outputnya itu adalah 10 ohm. Jadi penguatannya adalah berapa? 10.000. Ya. Nah, itu 10.000 kali, ya, bukan tegangan, ya, 10.000 kali karena penguatan itu kali, berapa kali. Nanti kalau mau dihubungkan ke tegangan tinggal 10.000 itu dikali berapa supaya dikali V inputnya, ya, V inputnya berapa supaya apa, misalnya 5 V inputnya ya 10.000 kali 5 seperti itu biasa. Kemudian ketidakideal lainnya adalah tegangan output terbatas, ya, oleh tegangan cakup daya, nilai minimumnya mendekati tegangan cakup daya. Jadi tegangan outputnya terbatas, ya.
tegangan tidak nol, adanya tegangan offset atau tegangan output tidak nol, selisih dengan tegangan input yang nol. Ya, tegangan input ini offsetnya di sini. Nah, perlu rangkaian kompensasi tegangan offset di luar op-amp. Ya, op-amp sekarang ini memiliki rangkaian yang kompensasi offsetnya internal. Jadi tegangan yang positif ini adalah tegangan jatuh daya positif, tegangan jatuh daya negatif. Nah, ini apa fungsinya? Tegangan positif ini adalah tegangan yang mengoperasikan dari operasional amplifier. Kalau ini tidak diberikan tegangan, maka dia tidak bisa memberi suatu tidak jalan dari IC-nya itu tidak jalan. Jadi perlu adanya tegangan eksternal yang untuk memfungsikan. Maka IC itu yang tegangan operasional amplifier itu termasuk aktif ya, komponen aktif. Kenapa komponen aktif? Yang dulu pertama kali pertemuan pertama kali bahwa operasional amplifier ini adalah termasuk tegangan komponen aktif. Kenapa komponen aktif? Karena harus diberi tegangan supaya dia berfungsi alatnya. Jadi di sini ini adalah misalnya kita masukkan tegangannya itu 1,5 volt baterai misalnya. Nah, itu kita letakkan positif di sini, negatifnya di sini. Baru ada tegangan lain. Tegangan lain di sini adalah tegangan inputnya. Maka dia akan berapa penguatannya di sini, kemudian dia akan dikalikan dengan penguatan yang ada. Misalnya kalau di sini 5 volt, maka akan di sini 10 kali lipat, maka 10 kali 5 berarti adalah 50 volt. Nah, itu kira-kira ya. Nah, disinilah fungsi dari tegangan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, penguat operasional yang real itu adalah salah satu op-amp yang paling populer, yang untuk orang belajar itu biasanya op-amp 741, ya. IC 741. Dia memiliki 8 kaki, ya. 2 huruf di depan 741 adalah kode nama pabrik, ya. 2 huruf, misalnya mana ya 741 ini, mudah-mudahan kelihatan. UA ini adalah nama pabrik. Ya, tanda bundar itu adalah pin 1. Jadi untuk menghitungnya itu caranya di mana letak bulatnya ini adalah kaki pertama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di mana letaknya di sini. Jadi setiap IC itu beda-beda, setiap pabriknya untuk membuat itu berbeda-beda. Jadi ini kode pabriknya 741 di sini. Jadi kalau Anda nanti di tugas proyek, Anda akan melihat berapa 741 itu berapa kakinya. Nah, ini yang paling dekat di sini adalah kaki di kaki pertama. Kalau ini lingkaran bulatnya ini diletakkan di sebelah sini, sebelah atas, maka kaki yang pertama yang mendekati lingkaran bulat itu. Ya. Nah, itu mungkin cukup sangat jelas. Nah, ini kita lihat ya. Jadi di mana letak kaki? Ya. Kita letakkan sini. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Di mana letak kaki 1? Letak satu sini, 1 di sini. Nah, 1 itu fungsinya apa? 1 itu adalah offset. Nah, yang tadi, ya kan? Tadi. Nah, ini null offset, ya. Jadi 1 itu adalah offset. Kemudian kaki 2-nya mana? Ini kaki 2 kan? Kalau 2 di sini adalah berarti itu tegangan input inverting, ya, tegangan input inverting kaki 2. Nah, kaki 3 tegangan output inverting. Jadi input dan outputnya di sini. Jadi nanti ini negatif, misalnya mau tegangan kan tegangan baterai 1,5 volt. Jadi positifnya itu diletakkan di kaki 2, negatifnya itu diletakkan di kaki positifnya diletakkan di 3, yang negatifnya diletakkan di kaki 2. Nah, kemudian kaki 4 itu fungsi apa? Berfungsi sebagai tegangan, pemberi tegangan supaya ini IC-nya ini beraktif gitu. Ya, bisa menjadi satu penguatan. Jadi ini tegangan negatifnya di sini. Nah, kemudian 5
yang 5, kemudian 6 itu output. Jadi nanti ini kalau kaki yang di ujung sini 1, 2, 3, 4 ya. 4, 5 ya, 5 offset 0. Nah, 6 itu output. Jadi tegangan outputnya di sini ini adalah nanti dihubungkan ke mana? Ke osiloskop untuk melihat berapa selisih pengeluaran, atau ke multimeter atau ke multimeter. Kemudian kaki 7 adalah tegangan positif untuk menghidupkan atau menjalankan dari IC ini. Ya. Nah, tegangan 8 itu adalah tidak apa ya, di sini tidak disebutkan apa fungsinya, sebagai fungsi dari kakinya. Baik. Kemudian melanjutkan, jadi itu ya kaki-kaki dari 741 itu fungsinya. Jadi yang paling berfungsi itu adalah di 23, kemudian 74, dan outputnya 6. Ya. Nah, ini ground-nya ya, ground kaki 5 itu ground. Jadi kalau misalnya di mana tuh? Di multimeter itu adalah positifnya di sini, letakkan kaki 6, terus negatifnya diletakkan di kaki 5 untuk melihat tegangannya itu, penguatan V out-nya itu berapa. Ini kan V out 6. Oke, analisis rangkaian dengan op-amp ideal. Pada keadaan tersebut, selisih tegangan kedua terminal input P1 dan P2 adalah 0, ya kan? Pada rangkaian linear, rangkaian op-amp selalu memiliki umpan balik negatif, output dihubungkan melalui luar ke input inverting. Ya, jadi kalau dia inverting itu masukannya itu positif, maka keluarannya itu akan negatif. Misalnya kalau di osiloskop itu gelombangnya itu dia dimulai dari atas ke bawah seperti itu, dari atas ke bawah. Tetapi kalau outputnya itu dimulai dari bawah ke atas. Nah, itu yang dikatakan pembalik dan tidak pembalik. Jadi inverting, non-inverting. Nah, kalau non-inverting, tidak membalik, ya sama, sefase. Itu yang di video dulu itu sudah diceritakan, bahwa kalau ini gelombangnya, outputnya itu kecil, misalnya mulai dari atas, V out-nya itu ya tetap dari atas, tetapi berapa penguatannya. Nah, kalau inverting, pembalik, itu kalau outputnya itu dari atas, maka V inputnya dari atas, maka V outputnya dari bawah. Nah, itu kira-kira ini adalah op-amp tidak dapat dianggap ideal, ya, gunakan model sumber tegangan. Jadi misalnya R inputnya itu adalah 1 giga, R outputnya adalah 1 mega, maka penguatannya itu adalah 10 pangkat 6 atau 1 juta penguatan. Nah, tinggal diberikan masukan inputnya, P out-nya berapa. Kalau 5 di sini berarti 5 kali 10 juta. 5 kali 1 juta, maka berapa? 5 juta. Itulah kira-kira untuk ini. Nah, sekarang contoh dengan menganggap op-amp ideal, tentukan tegangan output dan berikut ini. Jadi di sini ada 4 volt, ya, 4 volt tegangan masukannya, kemudian di sini ada 10 ohm, di sini ada 40 ohm, berapa V out. Ya, nah kita lihat contohnya itu op-amp mempunyai umpan balik dari terminal output ke terminal input, yaitu PA kurang VB, PA kurang VB, atau P sama dengan PA, PA-nya ada 4 volt, VB-nya juga 4 volt. Selisih tegangan pada terminal itu adalah 0. Arus dari resistor 4 ohm hanya mengalir ke resistor 10 ohm. Arus yang masuk terminal input op-amp ya sama dengan 0. Nah, kemudian arus yang masuk I1 sama dengan I2, maka HP0 dikurangi 4 per 40, 4 per 10. Jadi V out-nya nanti adalah 12 volt. Ya, ini secara matematikanya, nanti silahkan kenapa sampai 12, ya. Nah, ini kan 4 per 0 kali V out, ya, V out. Oke.
Nah, itu kira-kira tegangan penguat penguat operasional yang real, yang ideal itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan dari video yang saya jelaskan ini Anda cukup paham ya. Jadi kalau yang feedback tadi itu adalah dikembalikan setelah output, kembalikan lagi seperti ini. Ini adalah inverting, dan kalau tidak membalik itu adalah non-inverting. Demikian perkuliahan kali ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi Anda untuk mengerjakan final project minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.